Salve fratres, welcome back into the jungle of Protestantism. We are still in the jungle of Protestantism, jadi pegangannya supaya jangan tersesat di dalam rimba belantara Protestantisme. Mari kita lihat fragmen mimbar dan magisterium. Kita mencoba membaca Protestantisme melalui lensa kesatuan Katolik. Di kuliah untuk kita semua, orang Kristen. Reformasi tidak bisa dipandang sekedar sebagai polemik teologis sempit, ya. Reformasi itu adalah guncangan besar yang merombak struktur kekristenan barat. Gerakan yang awalnya dimaksudkan untuk membersihkan praktik-praktik korupsi di tubuh gereja berkembang menjadi kekuatan sentrifugal yang memecah kesatuan gereja yang tampak. Dari mimbar Wittenberg lahirlah bukan satu pengakuan yang murni, melainkan serangkaian kredo yang saling bersaing. Masing-masing mengaku berpegang pada kitab suci, namun menyimpang dalam doktrin, tata ibadah, dan model kepemimpinan gerejawi. Perpecahan ini bukanlah kebetulan, dia inheren dalam struktur gerakan itu. Penekanan Protestan pada sola scriptura dan penolakan terhadap magisterium yang mengikat menaburkan benih disintegrasi yang kini tumbuh menjadi rimba belantara denominasi dan gereja-gereja independen. Jadi saya mengajukan tesis bahwa fragmentasi Protestan bukan efek sampingan yang tidak diinginkan, melainkan ciri mendasar dari sebuah gerakan yang melepaskan diri dari otoritas pusat. Dan fenomena ini sering berkembang menjadi absurditas. Denominasi berlipat ganda, batas doktrin bergeser, dan apa yang semula disebut reformasi berubah menjadi siklus skisma dan penegasan diri tanpa akhir. Ya, terus-menerus mau menegaskan diri sendiri, without ending, infinity, penegasan diri tanpa akhir. Figur seperti De Gingadas dan suara-suara kontemporer lain yang menentang dogma Katolik secara sadar, secara tidak sadar memperlihatkan titik lemahnya sendiri. Sambil mencemooh kesatuan sebagai otoriter, mereka berdiri di atas tanah yang penuh retakan. Ya, kita akan merujuk pada literatur akademik terbaru recent, ya, untuk memeriksa fragmentasi sebagai peristiwa historis sekaligus problem teologis. Ya. Analisis dari Zimawa Buse tahun 2024 tentang fragmentasi teritorial menempatkan reformasi dalam ekologi politiknya, menunjukkan bahwa lemahnya kekuasaan pusat memberi napas bagi Protestantisme dan celah untuk retak. Buku The End of Protestantism tahun 2016, karya dari Leithart, Peter F. Leithart, dibaca hampir seperti pengakuan kelelahan terhadap warisan retakan ini. Sementara penelitian sosiologis De Muynck dan kawan-kawan pada tahun 2023 mengungkap bagaimana pluralisme tidak hanya membentuk teologi, tetapi juga identitas diri. Bahasa perang rohani yang digunakan Joven tahun 2024 menambahkan lapisan lain yang menunjukkan bagaimana bahkan pemikir Protestan memandang perpecahan sebagai kewajiban. Ya. Nah, posisi yang diambil di sini secara sadar Katolik. Persatuan bukan musuh kebenaran, melainkan pelayannya. Klaim gereja atas universalitas tidak dimaksudkan untuk menekan keberagaman, tetapi untuk mengikatnya pada pusat otoritatif. Fragmentasi perpecahan justru menguak batas-batas penilaian pribadi. Kita bisa meminjam metafora bahwa reformasi tidak sekedar membebaskan kitab suci, dia melepaskannya tanpa kendali. Jadi liar, menjadikan setiap pembaca sebagai paus bagi dirinya sendiri. Jadi istilahnya semacam software yang dilindungi sekarang dibuat jadi open source dan setiap orang bebas mengoprek. Nah, tiba-tiba jadi Linux, orang bingung Linux yang mana ya. Jadi
Pertemuan ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa nilai-nilai yang diagungkan oleh Protestan seperti pluralitas, otonomi, desentralisasi itu punya logika bawaan yang mengarah pada pembubaran diri. Jadi logika dasarnya sendiri menuju ke arah membubarkan diri, self-refuting. Mari kita lihat dimensi historis dan politik dari fragmentasi. Ya, kebenaran mendasar tentang kelahiran Protestantisme adalah bahwa dia tidak lahir dalam ruang yang steril. Reformasi adalah produk dari persilangan antara geografi politik dan protes teologis, sebagaimana dicatat secara tajam oleh Anna Gzimalwa Buse. Protestantisme berkembang karena Eropa pada abad pertengahan akhir adalah semacam mozaik yang retak. Kekaisaran Romawi suci hanyalah tenunan longgar dari kerajaan, keuskupan, dan kota-kota merdeka. Setiap wilayah menjadi laboratorium kemungkinan reformasi. Setiap pusat kekuasaan menjadi inkubator bagi perbedaan doktrin. Di tempat otoritas Roma melemah karena jarak atau terganggu oleh ambisi pangeran, teologi baru menemukan perlindungan. Fragmentasi bukan hanya latar, dia adalah syarat lahirnya gerakan. Nah, paradoks ini kontras dengan model Katolik. Sentralisasi gereja Katolik memungkinkan mereformasi dengan ritme yang lambat tapi terarah, menjaga kesinambungan. Sebaliknya, keberhasilan Protestantisme bergantung pada desentralisasi. Gzimalwa Buse menunjukkan bagaimana penguasa teritorial menjadikan teologi reformasi sebagai alat untuk menegaskan kedaulatan dari Roma. Jadi mau memisahkan diri dari Roma pakai teologi reformasi. Jadi ini seringkali lebih demi kalkulasi politik daripada kesungguhan rohani. Luther dan tesis-tesisnya bertahan di bawah naungan Friedrich yang bijaksana, Friedrich the Wise, ya. Bukan hanya karena substansi teologisnya, tetapi karena dia bermanfaat, tesis-tesis ini bermanfaat bagi agenda politik sang pelindung, si Friedrich tersebut. Jadi memutuskan rantai Roma menjadi simbol kemerdekaan, dan setiap wilayah yang bebas kemudian bertindak sebagai Roma kecilnya sendiri, menafsirkan kitab suci sesuai kepentingan lokal. Gitu. Jadi gerakan sentrifugal ini berkembang cepat. Lutheranisme, Zwinglianisme, Calvinisme, dan arus-arus radikal seperti Anabaptis, spiritualis, anti-trinitarian, semuanya mengklaim kitab suci yang sama, tetapi tiba pada kesimpulan yang berbeda-beda dan sering tidak dapat didamaikan. Mereka sendiri bingung, baku naik sembarang satu sama lain. Augsburg Confession atau pengakuan Augsburg pada tahun 1530 berupaya memadatkan ajaran Lutheran, tapi hanya dalam hitungan tahun sengketa soal perjamuan kudus dan predestinasi memecah kubu tersebut. Pada abad ke-17, peta Protestan menjadi mosaik penuh warna. Gereja negara, gereja independen, dan komunitas sektarian berdiri berdampingan. Ketiadaan magisterium tidak pernah netral, justru menjadi mesin perpecahan. Dari perspektif Katolik, saudara-saudari, ada ironi di sini. Fragmentasi sering dijunjung sebagai bukti kesetiaan pada Alkitab, tetapi sola scriptura tidak pernah menghasilkan satu nada murni. Kitab suci berubah menjadi medan perebutan di mana suara terkuat atau yang paling terlindung secara politik mendominasi tafsir. Keragaman denominasi modern, mulai dari Anglikan berliturgi tinggi, High Church, sampai jaringan karismatik dan mega church independen. Itulah jejak panjang dari lahirnya reformasi yang syarat motif politik. Dengan mengutip, mari kita kutip Leiter, gereja yang retak tidak mungkin memenuhi doa Kristus tentang kesatuan, ut unum sint. Keberhasilan reformasi dalam merebut ruang teritorial dibayar dengan mahalnya koherensi ajaran. Ya. Nah, bagi tujuan apologetika, penelusuran ini bukan nostalgia, melainkan argumen. Ketika figur-figur seperti Deking Gadas, M.Y.M., Patrick Smith, Albert Lumampo, Kurt Barat mengkritik dogma Katolik dengan suara lantang, mereka berbicara dari mimbar yang berdiri di atas fondasi yang retak. Tanpa magisterium, klaim kebenaran mudah berubah menjadi preferensi yang bersifat pribadi.
Reformasi memenangkan otonomi politik, tetapi sekaligus menanam benih rapuhnya konsistensi teologis. Ya. Mari kita lihat refleksi teologis tentang perpecahan dan di mana letak absurditasnya. Nah, sebelumnya kita sudah memetakan geografi dari fragmentasi. Bagian ini kita langsung menyentuh jantung persoalan, dimensi teologis. Dimensi teologis. Inti dari klaim Protestantisme adalah bahwa kitab suci menjadi satu-satunya aturan iman yang sempurna, sola scriptura. Tapi prinsip ini goyah ketika bersentuhan dengan kenyataan interpretasi, tafsiran manusia, bagaimana manusia menafsir. Setiap tradisi, Lutheran, Baptis, Pentakosta, menegaskan bahwa pembacaannya terhadap Alkitab jelas dan murni. Tetapi hasilnya adalah perbedaan yang mencolok dalam doktrin mendasar. Sakramen, keselamatan, eklesiologi, bahkan kristologi. Jadi alih-alih menjadi sumber kesatuan, kitab suci justru menjadi cermin yang terbelah, memantulkan wajah-wajah otoritas yang berbeda. Nah, kita kembali ke Peter J. Leithart dalam bukunya The End of Protestantism, Pursuing Unity in a Fragmented Church tahun 2016. Beliau menulis dengan nada pengakuan, bukan serangan. Dia melihat dari dalam, berduka atas warisan yang retak. Leithart menyatakan bahwa Protestantisme harus mati untuk dirinya sendiri, menyangkal dirinya sendiri bahasa Alkitabnya, agar dapat dilahirkan kembali dalam bentuk yang lebih luas dan lebih katolik, persekutuan yang melampaui kesukuan denominasi. Pilihan kata Leithart tentang mengejar persatuan ini mencerminkan keletihan rohani, fatigue, spiritual fatigue. Dia mengakui bahwa prinsip-prinsip reformator, meski penuh semangat, bersifat sentrifugal. Mereka meruntuhkan tembok, tetapi tidak mampu menjaga batu-batu tetap tersusun. Sampai saat ini, dunia Protestan terus merasakan gejala ini. Sinode tanpa akhir, aliran baru, tren teologi yang cepat naik dan turun, tubuh tanpa kepala memang sulit berjalan lurus. Jalannya doyong kemana-mana, gitu ya. Itu kayak apa gitu? Hidra. Pernah lihat hidra ya? Kepalanya banyak. Makhluk kepalanya banyak ya. Kita mau kemana ini? Bingung gua. Keanehan teologis menjadi semakin jelas ketika Protestan sendiri menyebut perpecahan sebagai luka rohani. Ada seseorang bernama Douglas Juven, ya, memandang fragmentasi sebagai strategi musuh, sebuah serangan spiritual terhadap tubuh Kristus. Divide et impera. Persis kan? Juven ini menggambarkan perpecahan bukan sekedar akibat intelektual, tetapi krisis rohani yang menuntut pertobatan dan kerendahan hati. Bahasa militannya justru mengkonfirmasi argumen lama Katolik. Kebenaran tidak dapat diiris tanpa kehilangan bentuknya. Tidak bisa iris-iris kebenaran, dia akan hilang bentuknya. Jika gereja adalah tubuh Kristus, maka fragmentasi bukanlah ekspresi keragaman, melainkan mutilasi. Ya. Jadi Anda memutilasi tubuh Kristus, bukan mengungkapkan keragaman tubuh Kristus. No. Kritik Katolik di sini tidak didorong oleh sikap menang-menang, tetapi oleh logika. Kalau Kristus berdoa ut unum sint, supaya mereka semua menjadi satu, Yohanes 17:21, apakah mungkin ribuan mimbar yang saling bersaing mewujudkan doa Kristus ini? Fragmentasi sering dijustifikasi, dibenarkan sebagai kebebasan, tetapi kerap jatuh menjadi kebingungan dan kebiasaan membelah diri, memecah diri. Ya, tokoh-tokoh seperti Degengadas, MBM, dan polemik serupa menolak paus, konsili, dan kredo sebagai buatan manusia, tetapi gagal menjelaskan mengapa penafsiran pribadi mereka sendiri harus dianggap otoritatif. Ya, kenapa penafsiran pribadi dari Deki, dari Joshua, dari Erastus itu harus dianggap otoritatif? Ironinya memang telanjang di sini. Mereka mengutuk magisterium sebagai otoriter, sembari menjadikan hati nurani sendiri sebagai paus yang menentukan. Bisa tangkap ironinya.
Bagi apologetika Katolik, inilah absurditas yang perlu ditunjukkan. Kekuatan Protestantisme adalah kelemahannya. Dengan memberi setiap orang percaya hak untuk menafsirkan, dia menciptakan bukan imamat semua orang percaya, tetapi the Pope Archipelago, kepulauan paus, ya begitu. Paus tersebar di mana-mana, dari Sabang sampai Merauke. Jadi hasilnya bukan kesatuan, melainkan kebenaran yang terfragmentasi. Masing-masing mengklaim otoritas, masing-masing siap diprotes generasi berikut. Coba perhatikan saja Komal, platform TikTok, dan akun-akun di channel di YouTube. Itu adalah kepulauan paus Protestan. Kitab suci yang tercerabut dari tradisi dan magisterium berubah menjadi medan tempur, di mana teks yang sama diarahkan pada tujuan yang saling bertentangan. Dalam kondisi seperti ini, ortodoksi mengecil menjadi pandangan kelompok kami hari ini. Now, kami sekarang berpikir seperti ini. Nanti besok-besok generasi kemudian tidak percaya lagi pada kami. Fakta. Mari kita lihat lanskap sosiologis dan budaya fragmentasi. Fragmentasi perpecahan ini tidak berhenti pada ranah teologi, juga merembes ke dalam jaringan budaya, politik, dan identitas sosial. Di mana doktrin pecah, komunitas ikut retak. Sosiolog yang mempelajari dampak reformasi mencatat bahwa keunggulan Protestantisme dalam beradaptasi, sifat yang membuatnya dinamis dan kontekstual, pada saat yang sama menjadikannya secara inheren tidak stabil. Ya. Keyakinan dipelintir sesuai kebutuhan zaman, dan ingat, zaman selalu berubah. Ya. Penelitian dari De Muynck dan koleganya pada tahun 2023 itu memberikan ilustrasi konkret di Transilvania, di mana Ortodoks, Katolik, Reformasi, Lutheran, Baptis, dan kelompok Neo-Protestan hidup berdampingan. Masing-masing membawa jejak sejarah, luka, dan ingatan kolektif. Mereka menyebutnya membangun komunitas dalam masyarakat yang terfragmentasi, namun tersirat bahwa energi yang dihabiskan untuk mengelola perbedaan sangat-sangat besar. Agama tidak hanya menjadi urusan ibadah, melainkan identitas kelompok, perangkat hukum, dan kelangsungan budaya. Pada titik terbaik, lahirlah pluralisme yang rapuh tapi indah. Pada titik terburuk, dia merosot menjadi kesukuan dan polarisasi. Begitu ya. Nah, disinilah argumen apologetik menemukan pijakannya. Katolik kerap dituduh seragam, padahal keragaman internalnya luar biasa. Ada ritus Latin dan Timur, puluhan ordo religius, devosi lokal, bahasa, dan tradisi yang berbeda. Semuanya dipersatukan oleh satu pengakuan iman dan magisterium. Sebaliknya, Protestantisme seringkali mengubah keragaman menjadi pemisahan. Tanpa otoritas yang mengikat, setiap perubahan budaya atau gesekan internal dapat memunculkan jemaat baru. Coba saja. Perbedaan dalam tata ibadah, konflik personalitas, atau agenda politik bisa berujung pada pembentukan denominasi baru. Untuk setiap koeksistensi yang harmonis di Transilvania, ada juga pinggiran kota Amerika dengan 4 gereja berdiri di blok yang sama tanpa satu pun bersedia untuk berbagi altar. Ya, itu penelitian dari De Muynck ya. Tapi riset kecil-kecilan saya di Kupang seperti itu. 2 gereja saling berhadapan tapi tidak bersedia untuk berbagi altar. Yang kesini ya kesini, kesini ya kesini. Bahkan ada satu kasus di mana pada zaman Belanda yang bisa bahasa Indonesia di sini, yang selalu ibadat pakai bahasa Belanda, nanti di sini di sampingnya ada komunitas untuk ibadahnya pakai bahasa lokal. Jangan dicampur, sama-sama tapi ya. Dan fenomena ini bukan sekedar persoalan estetika ya, yang tadi saya sebut itu gereja Sion di sebuah tempat. Fenomena ini bukan sekedar di Pulau Timur. Jadi ini bukan sekedar persoalan estetika, dia menyentuh inti kesaksian. Bagi pengamat luar, lanskap Protestan yang terpecah sering dibaca sebagai ketidakstabilan. Kalau Injil adalah kabar gembira,
mengapa menghasilkan begitu banyak pertentangan? Bahkan bagi pemikir Protestan seperti Peter Leithart, ini adalah krisis. Seruannya untuk kesatuan lahir dari kesadaran bahwa kesaksian yang retak adalah kesaksian yang lemah. Dari sudut pandang Katolik, jawabannya bersifat historis sekaligus struktural. Kesatuan memerlukan pusat. Koherensi doktrin bukanlah rantai yang mengekang, tetapi tulang punggung yang menopang tubuh. Tanpa ini, tubuh tidak mampu berdiri, ya kan? Itu koherensi doktrin. So, narasi budaya menggemakan narasi teologis. Fragmentasi menguras energi komunitas, memaksa negosiasi tanpa henti, dan mengikis kredibilitas. Bahkan ketika Protestan merayakan kebebasan, seringkali kebebasan itu dipakai untuk mengatur batas internal sendiri. Sosiolog mungkin melihat ini sebagai sesuatu yang keniscayaan, tapi apologet melihatnya sebagai bukti bahwa iman yang tidak berlabuh pada otoritas yang kokoh akhirnya rapuh. Ya, secara sosiologis oke, tapi secara apologetik imannya tidak kuat itu. Mari kita lihat analisis filosofis dan hermeneutisnya. Fragmentasi itu bukan sekedar fenomena politik atau sosiologis yang kita lihat, tapi juga menyentuh inti epistemik dari kekristenan, cara mencapai kebenaran. Di dasarnya ada pertanyaan mendasar tentang otoritas dan makna. Siapa yang memiliki hak untuk menafsir kitab suci? Prinsip Protestan sola scriptura terdengar luhur. Kitab suci sebagai satu-satunya otoritas tertinggi, tapi penerapannya membuka medan yang nyaris tanpa pagar. Ketika magisterium dihapus dari panggung, interpretasi tidak lagi diikat oleh aturan iman bersama. Setiap jemaat, pendeta, atau bahkan individu pada dasarnya menjadi magisterium tunggal. Disinilah paradoks muncul. Kalau kitab suci benar-benar cukup jelas untuk dipahami semua orang percaya, mengapa tafsirannya beragam hingga saling bertentangan? Mengapa gereja-gereja yang membaca teks yang sama berpecah dalam isu baptisan, ekaristi, struktur gereja, bahkan doktrin Trinitas? Masalahnya bukan pada kekurangan kitab suci, melainkan pada akal yang tidak berlabuh. Sonara jangkar, ya. Pikiran manusia tidak pernah datang ke teks dengan tangan kosong. Dia membawa praanggapan, tradisi, bahasa, dan konteks. Umat Protestan pun tidak benar-benar membaca sendiri. Mereka membaca melalui lensa warisan tertentu. Namun tanpa penengah yang menyaring dan menguji lensa tersebut, perbedaan tafsir menjadi jurang yang dalam. Dan ironi ini semakin nyata ketika Protestan mengkritik tradisi Katolik sebagai buatan manusia. Tetapi pada kenyataannya, setiap pengakuan iman Protestan adalah tradisi itu sendiri. Confessio Augustana, Westminster Standards, Baptist Faith and Message, semuanya merupakan interpretasi yang dikodifikasi. Bedanya, tidak satu pun memiliki otoritas permanen untuk menyelesaikan perselisihan sebagaimana Konsili Trente atau Vatikan II. Jadi sementara dogma Roma dicemooh, mereka menggantinya dengan dogma-dogma kecil yang rapuh dan mudah retak. Ya. Dalam perspektif Katolik, otoritas bukan ancaman bagi kebenaran, melainkan benteng perkasa. Thomas Aquinas menegaskan bahwa kebenaran tidak dapat saling bertentangan. Kesatuan ajaran adalah tanda kesetiaan pada kebenaran itu sendiri. 1000 tafsiran atas ayat yang sama tidak mungkin semuanya benar. Sebagian mungkin parsial, banyak yang salah arah. Tanpa pusat otoritatif, kitab suci berubah menjadi arena perebutan, dan kekristenan menjadi pasar ide yang bising, seperti yang terjadi sekarang di sosial media. Tidak heran kalau pemikir seperti Leithart menyerukan visi gereja Katolik yang direformasi, dan penulis Protestan seperti Juven menggambarkan perpecahan sebagai krisis spiritual. Nah, bagi apologetika, inti persoalannya bukan pada membaca kitab suci, melainkan pada penolakan untuk membacanya bersama gereja. Situ intinya. Orang Kristen perdana tidak membayangkan penghakiman pribadi sebagai wasit terakhir.
individual judgment itu sebagai wasit terakhir. Mereka bermusyawarah dalam konsili, berpegang pada kredo, yakin bahwa Roh Kudus bekerja dalam keseluruhan tubuh gereja. Sebaliknya, Protestantisme sering mengubah suara roh menjadi gema kesadaran pribadi, rawan disamakan dengan pendapat sendiri. Dari sinilah rantai panjang denominasi dan pada akhirnya absurditas kebenaran yang saling bersaing. Baku naik satu sama lain. Baku naik senada ujung pohon. Ya. Nah, kita sekarang setelah memetakan persoalannya, kita menuju ke apologia Katolik. Fragmen-fragmen yang kita bahas sebelumnya, bagian-bagian tentang sejarah, teologi, sosiologi, dan filsafat ini bermuara pada satu kesimpulan yang tidak dapat dielakkan. Iman yang terpecah belah tidak mampu menanggung bobot kebenaran. Sekali lagi, iman yang terpecah belah tidak mampu menanggung bobot kebenaran. Bagi apologetika Katolik, fragmentasi Protestan bukan sekedar fenomena sosial yang menarik untuk dicatat, tetapi sebuah persoalan eksistensial. Kristus sendiri berdoa supaya mereka semua menjadi satu, ut unum sint, Yohanes 17:21. Dan kesatuan bukanlah aksesori yang dapat dipilih sesuka hati. Dia merupakan unsur konstitutif dari identitas gereja, unsur pembentuk dari identitas gereja. Mengklaim bahwa perpecahan sejalan dengan kepenuhan Injil berarti mereduksi kesatuan menjadi retorika kosong. Posisi Katolik berpijak pada 3 pilar utama. Pertama, otoritas itu mutlak diperlukan. Kitab suci tidak lahir dalam ruang hampa. Dia muncul dari rahim gereja. Alkitab tidak jatuh dari langit dalam bentuk terikat dan terkanonisasi. Dia dipelihara, diinterpretasi, dan dikanonisasi oleh komunitas iman. Karena itu, penafsiran yang benar mensyaratkan kesinambungan dengan tubuh yang melestarikan dan mengartikulasikannya. Tanpa kesinambungan ini, interpretasi menjadi pintu putar yang tidak pernah berhenti. Dan banyaknya pengakuan iman bukan tanda vitalitas, melainkan gejala ketidakstabilan. Ya. Yang kedua, persatuan tidak berarti menghapus keragaman, melainkan menatanya, mengatur keragaman. Gereja Katolik hidup dalam pluralitas. Ada ritus Latin dan Timur, liturgi Bizantium, Maronit, Siromalabar, dan lain-lain. Ada ordo religius dengan spiritualitas yang beragam, dari Augustinian yang melahirkan Martin Luther, Fransiskan, hingga Yesuit. Tapi semua ini berakar pada satu pengakuan iman, satu kehidupan sakramental, dan satu magisterium. Perbedaan tidak diubah menjadi perpecahan karena ada pusat yang menyatukan. Protestantisme sering mengaburkan batas antara perbedaan dan perpecahan. Sedangkan Katolik menegaskan bahwa hanya otoritas yang berlabuh pada suksesi apostolik yang dapat memelihara harmoni dalam keragaman. Yang ketiga, kebenaran dijaga melalui kontinuitas kesinambungan. Konsili-konsili dan paus tidak menciptakan doktrin baru. Mereka menjaga, merumuskan, dan mengartikulasikan simpanan iman yang telah ada, depositum fidei. Tuduhan Protestan bahwa gereja Katolik menambahkan dogma seperti Maria tak bernoda atau infalibilitas paus ini mengabaikan klaim yang lebih mendasar, bahwa definisi itu adalah pengulangan eksplisit dari keyakinan yang telah dipegang secara implisit. Sebaliknya, penolakan Protestantisme terhadap otoritas akhirnya membuat setiap generasi harus membangun kembali teologinya sendiri, seringkali dengan hasil yang kontradiktif terhadap generasi sebelumnya. Disinilah kritik terhadap tokoh-tokoh kontemporer seperti Deki MBM. Ya, itu untuk menyebut orang supaya orang bisa ke sana untuk menonton ini apanya kan, bantuan untuk mereka. Kritik terhadap mereka punya sasaran. Mereka menuduh dogma Katolik sebagai buatan manusia, tapi membela tafsiran pribadi dengan keyakinan setara paus. Bayangkan, mereka mencela magisterium sebagai otoriter, tetapi menjadi otoritas tunggal di mimbar, blog, dan kanal YouTube mereka sendiri. Akibatnya lahirlah siklus protes tanpa ujung, di mana setiap reformator berubah menjadi figur yang kelak akan ditentang oleh pengikutnya sendiri.
pengikutnya sendiri. Ya, seorang apologis Katolik tidak bersuka cita atas perpecahan ini. Dia melihatnya sebagai luka pada tubuh Kristus. Ekumenisme bagi gereja Katolik bukan kompromi, melainkan undangan, invitation, undangan untuk kembali kepada kepenuhan persekutuan. Leithart dengan jujur menyebut bahwa masa depan mungkin menuntut kematian bagi kesombongan denominasi. Itu kata Leithart. Gereja Katolik menawarkan sesuatu yang lebih tua sekaligus lebih rendah hati. Bukan kematian, tapi pulang suruh. Mai falie. Fragmen-fragmen dapat disatukan kembali, tetapi hanya di sekitar pusat yang tidak berubah, yang telah bertahan dari setiap pergantian zaman. Ya, jadi pusat tidak dapat bertahan tanpa pusat. Pusat tidak dapat bertahan tanpa pusat. Begini kesimpulan akhirnya. Seluruh analisis baik sejarah, teologi, sosiologi, dan filsafat itu mengarah pada satu kenyataan yang tidak terbantahkan. Ketika prinsip otoritas dilepaskan, simpul persatuan terurai. Protestantisme lahir dari protes, bahkan namanya membuat jejak perpecahan. Dari Wittenberg hingga Westminster, kitab suci diagungkan, tetapi tanpa kerangka penafsiran bersama. Dia menjadi ribuan terompet yang memainkan nada yang berbeda. Dan kajian akademis memperkuat hal ini. Fragmentasi teritorial yang memungkinkan pertumbuhan menurut Zimawa Buse, keletihan teologis yang merindukan persatuan menurut Leithart, dan pluralisme budaya yang menegangkan kohesi menurut De Muynck, dan bahkan suara-suara rohani yang mengakui perpecahan sebagai duka menurut Leuven. Nah, bagi iman Katolik, ini bukan sekedar romantisme terhadap tatanan abad pertengahan yang hilang. No, ini adalah pengakuan logis bahwa kebenaran, agar tetap kebenaran, haruslah tunggal dan koheren. Persatuan bukan tirani, melainkan prasyarat komunion, persekutuan. Klaim gereja sederhana sekaligus radikal. Kristus tidak meninggalkan kawanannya untuk tercerai-berai. Dia meninggalkan seorang gembala dan kandang yang terlihat visible. Di dalam lipatan ini, ritus, bahasa, dan karisma memiliki ruang. Tapi semuanya dikepang dalam satu kesatuan. Dikepang, bukan dikekang. Dikepang dalam satu kesatuan, bukan dibiarkan tercerai. Kritikus-kritikus seperti DN dan kawan-kawan dengan gamblang memperlihatkan paradoks ini. Mereka menolak kepausan, tetapi berbicara dari mimbar yang menjadikan mereka paus bagi komunitas mereka sendiri. Mereka mengecam dogma buatan manusia, namun mengikat pengikut pada tafsir pribadi. Ironinya tajam sekali. Protes yang akhirnya memahkotai diri sendiri. Inilah absurditas yang harus ditunjukkan apologet Katolik dengan kesabaran dan ketegasan. Bukan untuk sekedar memenangkan perdebatan, tetapi untuk menunjuk pada koherensi yang lebih dalam. Maka tugas yang tersisa bukanlah kemenangan retoris, melainkan panggilan pastoral. Ekumenisme bagi gereja bukan ilusi, melainkan jawaban. Dialog yang tidak mencairkan iman, persatuan yang tidak menyeragamkan. Ya. Jadi ekumenisme ini menjadi jawaban terhadap dialog yang tidak mencairkan iman, serta persatuan yang tidak menyeragakan. Fragmen-fragmen dapat dikumpulkan kembali, tetapi hanya kalau ada meja yang memanggil semua untuk duduk bersama. Ya kan? Gereja Katolik dengan segala lukanya dan para kudusnya menempatkan dirinya sebagai the table, meja itu. Apakah dunia akan mempercayai klaim tersebut, itu soal lain. Tetapi bahwa gereja harus berusaha dan menghidupnya, itu adalah keharusan. Akhirnya, pertanyaannya bukan apakah Protestantisme telah menghasilkan buah, tetapi apakah kebunnya dapat bertahan ketika setiap pohon menumbuhkan akar yang berbeda.
Jawabannya seperti yang ditunjukkan di sini, tegas. Tanpa pusat, fragmen akan tetap menjadi fragmen. This is the jungle of Protestantism.